Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, pimpinan, pegawai, karyawan, keluarga besar BP Batam. Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan istiqomah iman dan Islam, sehat zahir dan batin, diberikan kebaikan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di BP Batam. Begitu sampai tadi langsung disambut dengan rebana, Masya Allah. Memang manis lebah madu, lebah bersarang di pohon sukun. Suara rebananya merdu, sepertinya latihan sudah setahun. Betul nih Bu? Betul katanya. Menjadi pegawai di BP Batam itu, saya yakin itu adalah nikmat yang sangat besar. Tapi kita tidak menganggap sesuatu itu sebagai nikmat karena kita memilikinya, merasakannya setiap hari. Ambil contoh yang simpel saja, kelingking. Kita menganggap kelingking itu tidak nikmat. Kapan dia menjadi nikmat? Ketika lubang telinga kita gatal dan kelingking kita luka. Tak mungkin dikorek pakai jempol. Artinya sesuatu itu baru kita anggap sebagai nikmat kalau dia sudah tidak ada. Betapa banyak orang yang menganggap pekerjaannya itu menjemukan, membosankan, memuakkan. Tapi sesungguhnya pekerjaan itu sangat diingin-inginkan orang. Kalau tak percaya bekerja di BP Batam ini bergengsi, tanyalah sama orang yang pernah ikut tes nggak lulus-lulus. Kalau ada orang menganggap bahwa rumahnya itu membosankan, memuakkan, menjemukan, padahal rumah itu adalah rumah yang amat sangat diimpikan, dirindukan oleh orang yang, mohon maaf jangan tersinggung, yang masih ngontrak. Tolong kalau mendengar tausiah saya, satu kuncinya jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Jadi perlu kadang kita menjadi orang lain. Coba kita tengok ada program di TV itu judulnya Andai Aku Jadi Kamu. Jadi hari Sabtu, hari Ahad, hari libur, cobalah jadi pengangguran yang kira-kira tidak ada pekerjaan. Maka pekerjaan yang sedang kita geluti, yang sedang kita tekuni, itu sesungguhnya adalah satu kenikmatan. Kalau kita sudah bersyukur, hatinya bersyukur, lisannya insya Allah berzikir. Itu kata Nabi SAW, liyakun, hendaklah kamu mengambil qalban syakira wa lisanan zakira. Kalau hati bersyukur dengan pekerjaan besar hebat ini, maka insya Allah lisan pun akan berzikir alhamdulillahirabbil alamin. Dan berterima kasih kita kepada dia yang mengajarkan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangankan bapak ibu yang bekerja di BP Batam ini, saya aja yang datang kemari menyampaikan tausiah yang tidak terlalu lama dan tidak panjang, karena tertulis di sini waktu 15 menit. Kalau tak percaya nanti selesai tengoklah ada tulisan. Jangankan bapak ibu yang bekerja lama di sini sampai pensiun, saya saja yang tausiah cuma 15 menit ini kan dipoto ini tim media mengambil foto ini. Habis ini nanti akan diupload tentu di TikTok asli. Gambar-gambar ini akan diupload di Instagram. Langsung dibuat caption di bawah, Ustadz Somad menyampaikan tausiah di BP Batam. Langsung dikomen orang tuh, bukan kaleng-kaleng. Main. Jadi di antara nikmat yang terbesar adalah, apalagi saat ini, apalagi di negara kita, pekerjaan. Wa amma bi ni'mati rabbika
Hadis, nikmat Allah itu syukuri, ceritakan, bangga. Di balik kesulitan yang luar biasa, Allah masih kita berikan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dengan seragamnya, dengan kantornya, dengan tempat bekerjanya, ada pula masjidnya. Berapa banyak orang mesti pergi ke luar negeri, bunyinya bergengsi, tapi sebenarnya hanya untuk, mohon maaf, mencari makan. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Boleh saya nanya Pak Ustadz? Boleh. Apa hukumnya sholat habis megang babi? Ini mau nanya apa ngetes ini? Serius Pak Ustadz, saya ini setiap hari mencuci babi Pak Ustadz. Habis itu saya mau sholat. Kamu kerja di mana? Saya kerja di... Tak boleh sebut nama negaranya, disensor. Apa kerja kamu di sana? Saya bekerja jadi asisten rumah tangga Pak Ustadz. Mau tak mau, suka tak suka, karena terikat kontrak 2 tahun saya mesti mencuci ini tiap hari. Nanti habis dicuci, saya sebagai muslim, saya merasa di lubuk hati paling dalam, tahu saya ini Pak Ustadz Arab, tapi ini kerja saya. Mengirim untuk sekolah anak, untuk istri, saya mesti sholat. Satu sisi saya menjawab, satu sisi menggenang air mata saya. Begitulah susahnya saudara-saudara saya untuk menyekolahkan anak. Real, true story, kisah nyata. Lalu gimana lah Ustaz menjawab? Ambil botol air mineral, isikan tanah ke dalam, masukkan air, goncang. Nanti habis kau mencuci badateba baya bawabi tadi, habis kau cuci itu, lalu kau cuci tanganmu pakai sama. Di sama itu dicuci tangan 7 kali, salah satunya dengan air lumpur. Boleh di tengah, boleh di awal, boleh di ujung. Nah, di awal dulu cuci pakai air tanah, habis itu baru kau siram pakai air suci, mensucikan, air mutlak, air bersih. Habis itu saya sholat Pak Ustadz. Habis itu sholatlah. Datang lagi WA, Ustadz, apa hukumnya sholat di WC? Aneh-aneh aja pertanyaan. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustadz, pertanyaannya macam-macam. Ya saya bilang WC itu najis, kotor. Menyebut nama Allah aja tak boleh di WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tak boleh. Kalau mandi, maaf cakap, mandi junub, di dalamnya ada WC, tempat mandi itu tak berpisah, menyatu, maka saat berniat tak boleh dilafazkan bismillah, tak boleh dalam hati. Begitu juga kalau berwudu, tak boleh bismillahirrahmanirrahim karena ada WC, kecuali yang terpisah. Makanya di beberapa tempat itu dipisah supaya kita bisa menyebut nama Allah. Kenapa pertanyaan kamu nih begini? Mau menguji ilmu tes fikih ini? Bukan Pak Ustadz. Saya bekerja, supervisor pengawas saya tidak mengizinkan kami sholat karena mereka berprinsip time is money, waktu adalah uang. Mereka tak kenal dunia, mereka tak kenal akhirat, mereka tak kenal Tuhan. Di mana kamu bekerja? Di negara ini Pak Ustadz. Jadi gimana caranya? Saya pura-pura permisi ke toilet, buang air, lalu saya sholat sesingkat-singkatnya. Saya baca hanya Al-Fatihah aja Pak Ustadz, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, tasyahud, salam. Ambil anduk yang ada di situ, ambil kain, siapkan kain tipis, arahkan ke arah kiblat, sholatlah daripada tidak sama sekali. Begitulah susahnya saudara-saudara kita itu untuk mencari sesuap nasi, membiayai hidup keluarga. Jadi kita yang diberikan Allah kesempatan berangkat pagi, bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kalau bisa on time, tepat waktu. Kalau Ustaz Somad ngomong on time, dia aja datang terlambat. Saya cancel penerbangan hari ini. Mestinya pagi tadi di cancel, siang pun Ustaz dari airport kita langsung oke, siap sampai kemari. Alhamdulillah. Jadi kalau bisa
Dalam Islam itu Allah bersumpah demi waktu itu sampai 6 kali. Terbit fajar, wal fajri, masuk waktu subuh, was subhi idza tanaffas, masuk waktu duha, wad duha, masuk waktu siang, wan nahari idza tajalla, masuk waktu asar, wal asri, masuk waktu malam, wal laili idza yaghsha, wal laili idza saja. 6 kali. Kenapa Allah bersumpah demi waktu sampai 6 kali? Karena umat Islam manusia banyak melalaikan waktu. Maka kalau kita sudah bersyukur nikmat kerja, on time, tepat waktu. Karena ada juga sebagian orang ini, kata dia prinsipnya Pak Ustadz, jangan sampai kita salah 2 kali. Kalau sudah kita terlambat datang, pulang mesti cepat. Kenapa begitu? Karena kalau sudah salah sekali, ini kesalahan yang bagi sebagian orang biasa-biasa saja. Tapi bagi orang beriman, BP Batam, mengurus Batam. Batam ini penduduknya sekarang berapa Pak? 1,3. Berarti orang BP Batam ini, kalau dia beramal soleh, memudahkan urusan orang, itu pahalanya mengalir. 1,3 juta orang mendoakan dia, memudahkan urusannya dunia dan akhirat. Tapi kalau sampai dia aniaya, susah juga itu. 1,3 juta orang melaknat, meminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan gara-gara tausiah ini besok banyak pula yang resign. Kadang ada beberapa kawan ini, beberapa jamaah ini datang ke saya, Ustadz, ya tempat saya bekerja ini Pak Ustadz nggak tahan saya, banyak kali subhatnya, banyak kali haramnya, saya mau resign. Saya tanya, kau kalau resign, yang akan menggantikanmu duduk di kursi itu malaikat atau kamu? Atau macam kamu kualitasnya? Lebih setan dari saya lagi Pak Ustadz. Membiarkan setan duduk di tempat kita itu adalah pengkhianatan. Tapi tak tahan saya Pak Ustadz, banyak kali duit haramnya. Yang halalnya saja diambil, yang kira-kira cukup dengan pekerjaan kita, tetes peluh keringat kita yang halal untuk anak istri ambil. Yang haramnya Pak Ustadz, masa kau tak tahu kemana meletakkannya? Mesti kuajarkan juga lagi. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, duit yang haram, yang syubhat, diberikan ke masolih ammah, kepentingan umum, kepentingan orang banyak, yang dinikmati orang banyak. Kumpulkan duit haram itu, tapi jangan, tak pula perlu disebutkan. Datang menghadap ke Ustadz Haruna Hasim, jangan pula bilang, Ustadz ini ada beberapa duit haram nih Ustadz. tak perlu dicakap, tak perlu dicakap kan. Mungkin Ustadz tahu ada pembebasan tanah untuk rumah Quran, karena itu dan Ustadz pun sudah tahu itu, tidak perlu pula dituliskannya, ini tempat pembuangan haram, kita buat nama rumah Qurannya Rumah Quran Al-Haram, untuk kepentingan orang banyak. Karena kalau kita tinggalkan posisi kursi yang berkualitas ini, akan diambil orang lain, hancur. Umat Islam menjadi jenderal, umat Islam menjadi polisi tentara, umat Islam menjadi pejabat, dokter spesialis, umat Islam menjadi kepala daerah. Yang ragu-ragu mau mendaftar ke KPU Oktober nih, daftarkan sebelum tanggal penutupan berikut ini. Artinya apa? Karena dengan kekuasaan Islam itu menjadi hebat. Siapa yang bisa membebaskan Palestina? Salahuddin Al-Ayyubi, orang yang punya kekuasaan, jenderal, panglima, tentara. Siapa yang bisa mengambil Konstantinopel? Muhammad Al-Fatih, jenderal, panglima, tentara, berkuasa. Nah, jadi banyak orang menganggap Islam ini kalau sudah taubat, sudah hijrah, sudah ngaji, meninggalkan kantor, meninggalkan dunia, bawaannya macam mau mati besok pagi. Dulu sebelum taubat, sebelum hijrah, sebelum ngaji, gayanya gagah. Begitu udah taubat ngaji, letoy, lesu, loyo, lunglai, macam mau mati, tapi tak mati. Pas ditanya, Bapak kemarin? Iya itu saya masa lalu waktu masih jahiliyah. Sekarang
udah tobat Pak Ustaz, saya tinggalkan semua kantor sudah saya tinggalkan, gaji masih saya ambil Pak Ustaz, makan haram masuk tidak, gaji buta. Nah ini kita akan dituntut di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kamu semua akan dituntut, akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syukuri nikmat pekerjaan. Setelah mensyukuri nikmat pekerjaan dengan lisan alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah, syukuri dengan langkah kaki cepat datang berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Setelah itu aktif kita bekerja, karena bekerja untuk 1,3 juta orang itu juga bernilai amal soleh. Amal soleh. Yang namanya amal soleh itu hanya zikir, sholat duha, baca Quran, sholat tahajud. Itu bukan amal soleh, itu namanya ibadah. Yang amal soleh itu adalah pekerjaan yang nampaknya rutinitas, biasa-biasa saja, tapi dia bernilai ibadah. Ini masuk kantor ini bernilai ibadah. Tapi jangan pula salah paham. Ada juga sebagian pegawai ini, karena dia menganggap bekerja ini ibadah, lalu dia tak sholat lagi. Dia tetap di kantor buat laporan. Hayya 'alas shalah, kota masjid B.J. Habibie. Kawan nanya, kok nggak sholat bro? Ini adalah ibadah. Itu pun tak betul juga. Saya pernah diundang kepala dinas acara halal bihalal. Ustaz, halal bihalal ke rumah Pak Ustaz. Nanti kawan-kawan dari kantor datang. Ya. Apa judulnya Pak? Judulnya tentang sholat Pak Ustaz. Loh, halal bihalal itu apa pula sholat? Halal bihalal itu silaturahim. Karena udah banyak pegawai ini tak sholat Pak Ustaz. Saya biasanya sebelum tausiah itu saya tanya dulu apa yang mesti disampaikan. Kecuali di BP Batam ini, tak sempat bertanya. Begitu sampai langsung kasih air minum. Begitu sampai langsung dikasih kue. Begitu sampai langsung diajak berfoto. Itu yang paling lama. Foto tuh bagus, berfoto tuh bagus kalau bisa dicetak sebesar pintu. Saya foto saya dengan ulama-ulama, dengan Syekh Ali Jum'ah, dengan Syekh Yusri Jabr, dengan Syekh Saifuddin Najmuddin Al-Qurdi. Saya cetak itu semua. Setiap saya tengok mereka, yang sudah meninggal saya doakan, yang masih hidup saya doakan. Jadi foto itu gunanya adalah kalau kita lihat, kita ingat dan saling mendoakan. Mudah-mudahan kita selalu dalam kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salat jangan sampai tinggal sesibuk apa. Orang ini kadang kalau Allah yang memanggil hayya 'alas shalat jam 12.30, cuek aja dia. Pas ditanya, kok tak sholat? Sholat itu waktunya panjang. Itulah gunanya Allah. Kita pula diceramahnya. Kalau salah, prinsipnya satu saja. Kalau salah ngaku. Ini udahlah salah, tak mengaku, membolak-balik dalil. Itu kerja siapa? Iblis. Iblis itu kan begitu. Waktu Allah tanya, "Ma mana'aka alla tasjuda li Adam is amartuk?" Kenapa kau tak mau sujud kepada Adam? Mestinya Iblis jawab satu aja, "Aku salah ya Allah." Ini enggak. Apa kata Iblis? "Khalaqtani min nar." Kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dia dari tanah. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Sudah salah, tak ngaku, menceramahi orang pula. Jadi kalau ada orang model begini di BP Batam, ini titisan iblis. Tapi yakin saya tak ada. Kalaupun ada dulu pernah mungkin ada, cuma belum dicampakkan ke laut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aku salah, aku tak sembahyang. Aku salah, aku terlambat, tapi saya akan memperbaiki kesalahan-kesalahan saya. Itu yang the best, bagus. Mulai hari ini saya berubah. Apa halangan kita? Masjidnya bagus, cantik, dingin, tak ada halangan untuk sholat sama sekali. Jadi kebahagiaan tempat bekerja adalah ketika ibadahnya, dan ada bagian kerohanian. Berapa banyak tempat bekerja tak boleh sholat? Tidak ada. Jangan bawa agama kemari. Kita di sini sudah satu bangsa, satu tanah air. Jangan ada cerita agama. Ada tempat bekerja model begitu. Tapi kita di BP Batam,
ada bagian khusus kerohanian, membangkitkan semangat, ada kajian pagi, ada pengajian, muhasabah. Saya sudah beberapa kali ke BP Batam nih, tapi rasanya tidak di masjid ini. Baru 3 kali. Karena saya memang ke setiap provinsi itu 1 tahun sekali. Kemarin ke Nusa Tenggara Barat sekali. Sebelumnya ke Jawa Barat sekali. Di mana-mana sekali, kecuali Kepulauan Riau 2 kali. Memang khusus Kepulauan Riau. Kenapa bisa begitu Pak Ustadz? Timnya orang Kepulauan Riau. Jadi suka hati dia. Jadi ada unsur ordal juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian setelah kita mensyukuri dengan cepat datang, menghormati waktu, efisien, ibadah jangan sampai tinggal. Paling tidak di BP Batam ini sholatnya 2, sholat zuhur, sholat asar. Kadang saking banyaknya orang salah, kita yang betul pun ragu dengan kebenaran kita. Kita udah ambil wudhu, mau sholat asar, masuk kita ke masjid, kita tengok orang, astagfirullah, aku yang udah istiqomah sholat berjamaah ini, ya Allah, istighfar, terlambat aku hari ini. Kita tengok orang udah sholat ba'diyah, kita tengok orang udah sepi semua masjid, tinggal 1 orang sholat. Kok aku terlambat? Pas tanya, rupanya dia sholat zuhur jam 3. Menyatu wudhu zuhur dengan wudhu asar. Ada juga ulama dulu, kalau kita baca biografi, banyak itu ulama-ulama itu yang sholat subuh dengan wudhu isya. Sholat subuh dengan wudhu isya itu maksudnya habis sholat isya itu tidak tidur, baca Quran, zikir, menulis, baca Quran, zikir, menulis sampai subuh. Begitu maksudnya. Tapi orang sekarang enggak, sholat subuh pakai wudhu isya, balik nonton bola, tertidur, 5 menit mau azan subuh baru sholat isya. Padahal yang kita bawa nanti waktu mati, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung dari seorang hamba nanti pada hari kiamat, sholat. Mau pegawai golongan 4A, B, C, D, E, tinggal. Baju seragam 4 lapis, tinggal. Yang dibawa hanyalah sholat. Terbujur kaku jenazah, belum lagi dikebumikan. Orang yang datang menjenguk jenazah kita tuh, orang tuh udah berbisik sesama dia, aku gantikan dia. Kata sebelah, beres itu kita atur. Belum lagi masuk jenazah kita. Kalau dulu ada orang mengatakan belum lagi kering kuburan Pak. Ini bukan belum kering, belum masuk lagi ke lubang, udah diincar orang posisi kita. Tanya orang di warung kopi, kenapa dia cepat mati? Akulah nyantet dia itu kemarin. Saking kan mau cepatnya orang kita mati. Tapi kalau tak mati, kata Allah, tidak mati. Keberanian tidak membuat orang cepat mati, ketakutan tidak membuat orang lambat mati. Gak usah berani kali kau, nanti kau mati. Tak mati, kata Allah, tidak. Takut, sikit-sikit takut, sedikit takut. Menyeberang sampai 3 kali lampu merah, takut. Mati juga. Keberanian tak membuat cepat mati, ketakutan tak menunda kematian. Keberanian tak mempercepat kematian, ketakutan tak menunda kematian. Boleh ditulis di baju kaos, tapi jangan dibawa sholat Jumat. Apa di masjid B.J. Habibie, nanti tengoknya kiki gitu. Setelah kita berangkat, bismillah, bekerja, sholat tak tinggal, dapat dua-duanya. Rabbana atina fid dunya dapat, gaji dapat, tunjangan dapat. Apalagi orang BP ini, oh hebat sekali. Bukan cuma gaji pokok aja, ada uang tunjang, uang sipa, uang sikut, uang sundul, uang tani, SPPD, entah apa-apa. Kok tahu Pak Ustadz? Dari senyumnya sama ketawanya itu. Itu menunjukkan duit orang itu banyak. Dia kalau tak berduit itu, tak begini bunyi senyumnya, tak lepas begini. Kata dia. Terus saya pancing sedikit, bisa ketawa tuh sampai di ujung, itu tanda banyak duit. Kalau yang orang tak berduit, ketawa tuh sedikit aja, kata dia. Tak sampai ke ujung, itu tandanya banyak tunggakan.
Tapi kalau ditengok dari BP Batam ini, lepas dia insya Allah. Menunjukkan semuanya bahagia insya Allah. Ada beberapa yang nggak tertahan, tapi maklum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang ke rumah jam 4 keluar dari kantor, lengkap dengan macetnya, jumpa pula kawan, sampai di rumah jam 5. Lalu kemudian bersih-bersih segala macam sampai jam 6. Kalau bisa janganlah tinggalkan sholat berjamaah ke masjid maghrib. Udahlah zuhur tak ke masjid, asar tak ke masjid. Memang di masjid kantor, tapi masjid dekat rumah. Maghrib usahakanlah maghrib itu jangan sampai tak ke masjid. Ke masjidlah maghrib. Kenapa? Karena tak tahu nanti malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Entah mati kita, siapa menyolatkan jenazah kita? Ada seorang bapak, mati-matian dia mempertahankan bininya jangan bawa ke masjid. Istri saya jangan bawa ke masjid. Heranlah pegawai kawan jamaah kita. Kita berlomba-lomba ingin sholat jenazah itu di masjid. Kenapa sholat jenazah di masjid? Jamaahnya ramai, lebih 40 orang, ramai mendoakan. Dia mati-matian bertahan. Istri saya jangan bawa ke masjid. Telusur. Rupanya Pak Ustadz, dia tak pernah ke masjid, main. Jadi kalau kita tak pernah ke masjid, keluarga kita mati, kita malu menengok orang masjid. Akhirnya bertahan untuk di rumah. Ngundang tahlil, ditengok orang muka kita. Ini yang meninggal, ini apa ini? Ditanya orang itu pula, bapak baru pindah ya? Gitu. Kemana muka kita mau diletakkan? Akhirnya yang lain nanti menjelaskan tentang kita. Ini bapak anu, ayah si anu. Oh, yang anaknya sering datang itu? Iya. Oh. Nasib kona macam Nabi Ibrahim. Pembuat berhala rupanya ayah kau. Malu kita. Jadi kalau bisa paksa-paksakan. Apa kota Batam? Bukan macam Jakarta, Bandung, Surabaya yang penduduknya sampai 15-20 juta. Balik kita, lalu kemudian mandi bersih ke masjid, bawa anak ke masjid. Anak dibawa ke masjid. Kenapa anak perlu dibawa ke masjid? Anak-anak tak bisa main suruh. Pergi ke masjid. Ayah tak ke masjid, ayah capek. Tak bisa. Anak ini mesti ditenteng dibawa. Kalau bapak menengok ada bapak-bapak nanti kawan sahabat tetangga pergi ke masjid. Satu digendong, satu ditenteng, satu menarik kain. Sampai 3, itu berarti dia termasuk orang yang tak kena azab kubur. Kenapa? Karena 3 anak itu dibawa, saking takutnya sama bini. Kau udah kau tinggalkan dari pagi, nah ini bawa 3 nih, aku udah muak, aku dan stres aku di rumah ini gitu. Bawa nanti. Kalau ada orang takut ke bini sampai begini, ini nanti di akhirat kalau dia mati, dia tak kena azab kubur. Kata malaikat, kalau mau mengazab, yang ini tak usah kita azab. Kenapa? Udah azab kali di Batam. Ku tengok ketawa bapak lepas, ketawa ibu agak tersendat sedikit. Ini nampaknya Ustaz ini menceritakan aku nih gitu. Tak ada. Tadi waktu kami di dalam tanya Pak Ketua, tanya Pak bagian kerohanian, tidak ada membahas jamaah sedikit pun. Kalau yang saya cakap ini kebetulan tersinggung dia. Tadi pas cerita tentang tepat waktu, aku lupa. Pas cerita tentang sholat, aku tak sembahyang. Cerita menggendong anak, aku gitu. Orang kalau dia tidak betul niat mengaji, disangkanya Ustaz itu nyindir dia aja. Dari awal aku muak kan dengan Ustaz Somad itu. Aku aja kan. Walau Ustaz mana tahu? Saya mana tahu? Saya terbang dari Pekanbaru, datang kemari, suruh tausiah. Saya sampaikan apa yang ada di kepala saya sampaikan. Apa perlu ditulis di sini? Isi ceramah tidak ada unsur kesengajaan. Bila ada yang tersinggung berarti memang penyakitnya sendiri. Kita mengaji itu meluruskan diri kita. Alah Ustaz Somad ngomong gendong anak. Itu kita tengok video Ustaz gendong juga. Sempatkan ke masjid. Kalau bisa dari maghrib ke isya jangan pulang ke rumah.
Makanya saya sampaikan ke pengurus-pengurus masjid, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, halal bihalal, buat dari maghrib. Supaya apa? Supaya jamaah itu sholatnya 2 kali, maghrib dengan isya. Iya Pak Ustaz, tapi kalau kita buat nanti maghrib, isyanya kan kena potong waktu. Apa pula salahnya? Jamaah sekalian, sudah masuk waktu isya, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Daripada dibuat orang acara jam 9, acara jam 9, duduk ustadz jam 9, orang belum datang, jam 10 baru mulai, jam 10 mulai kata sambutan, 1 jam kata sambutan, jam 11 barulah ustadz itu tampil, bismika Allahumma, jam 12 balik, pulang jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, terlambat sholat subuh gara-gara Maulid Nabi Isra Mi'raj. Bukan dapat sapaan Nabi, dilaknat Nabi. Dari maghrib ke isya, pengajian tak usah panjang-panjang. Senin malam Selasa fikih, Selasa malam Rabu akidah sifat 20 wujud kidam bako, Rabu malam Kamis akhlak, Kamis malam Jumat tafsir surat Yasin dari maghrib ke isya. Berapa dapat ayat surat Yasin? Selesai. Hatam surat Yasin, pindah ke juz amma. Pertanyaan dari jamaah, tulis di depan mimbar. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Hubungi nomor kontak WhatsApp berikut ini. Saya lebih mau pertanyaan-pertanyaan itu ke saya melalui nomor WhatsApp dan kertas. Kenapa begitu? Biar jangan nampak kali saya bodoh. Karena kalau langsung pertanyaan, tak bisa kan, malu saya. Tapi kalau pakai kertas gitu, pas saya tengok, apa ini nggak berkualitas nih, padahal payah. Alah, Ustaz Somad tuh ngomongnya aja begitu. Itu kami tengok di YouTube tuh, semua pertanyaan tuh Ustaz jawab. Yang di-upload tuh yang bisa saya jawab. Yang tak bisa kami edit semua tuh. Jadi bagaimana kalau pengajian searah? Itu dari Ustadz saja, khutbah yang searah. Tapi jamaah kan banyak keluhan. Apa yang mau dia sampaikan? Makanya saya kalau pengajian subuh Rabu, Bapak Ibu yang tidak bisa langsung, itu setiap subuh Rabu baca Riyadhus Shalihin. Ngajinya sampai jam 6 subuh. Dari sholat subuh sampai jam 6. Dari jam 6 sampai ke setengah 7, sampai jam 7, itu lebih banyak pada pertanyaan. Jamaah itu kalau bertanya 3 gendang. Yang pertama, tak tahu. Yang kedua, dia udah tahu, mau ngasih tahu kawannya yang tak tahu. Yang ketiga, curhat tentang keluarganya. Dia sebetulnya mau ngasih tahu bininya, cuman dia termasuk yang tak kena azab kubur tadi. Jadi caranya ditanyakannya ke Ustaz. Dan saya selalu mengatakan jangan tulis nama di situ. Supaya apa? Supaya kita tidak mencari-cari orang. Dan selesai acara pengajian, semua kertas-kertas itu saya bawa pulang. Semua tak pernah. Saya bawa pulang, saya kumpul satu kardus, satu plastik, saya bakar. Kenapa tak usah tinggalkan di situ? Kalau saya tinggalkan di situ, selesai acara, dicari jamaah, tulisan siapa ini? Kau tanya tentang aku kemarin ya? Kelayuran juga gara saya. Kita bekerja jam berapa berangkat? Jam 7. Masuk kantor jam berapa? 7.30, jam 8. Lalu kemudian setelah itu 9, 10, 11, 12. Istirahat, break, sholat. 1, 2, 3, 4. 9 jam dengan orang lain. Dengan istri pulang sholat isya jam 8, 9, 10, cuma 2 jam. Dengan orang lain 9 jam. Dengan bini orang lain 9 jam. Dengan bini sendiri sudahlah 2 jam dipotong drama Korea, dipotong Real Madrid, Barcelona, Liverpool, PSMS, dipotong lagi membalas WhatsApp. Mau dibawa kemana hubungan kita? Pulang ke rumah, matikan handphone, duduk gendonglah anak, berceritalah, bercengkerama. Karena kalau tidak begini, dikhawatirkan dengan bini orang 9 jam, dengan bini sendiri 2 jam, muncullah kata-kata peribahasa, witing trisno jalaran suko kulinu, cinta tumbuh karena sering bersama. 9 jam jumpa, makan siang bersama, meeting bersama, rapat bersama, berawal dari
nyaman, lama-lama curhat, lama-lama dari mulai berganti nomor, dari mulai berganti cerita sampai berganti cairan. Ustaz Somad ini ceramahnya jorok, kotor, mendengarnya aja kalian tak suka, apalagi melakukannya, menjijikkan. Tapi itulah yang terjadi. Apa? Nasi sudah jadi tai ayam. Inilah ibu nih, laki awak udah dilarikan orang, cerita bubur juga dia lagi. Akhirnya beberapa kali tertangkap, miss call lah, handphone lah. Mohon maaf ya bang, tadi waktu abang di kamar mandi ku angkat, suara perempuan bang, mungkin anak dia. Nomor siapa nih bang? Nomor siapa ini? Kan udah kau tengok di situ namanya Sugianto. Mohon maaf ya Sugianto. Abang berbohong, sudah ku tengok, ku perhatikan, itu rupanya perempuan. Ya sama lah macam kau di dapur itu kan kau tulis juga garam, rupanya gula. Kenapa kau buat begitu? Untuk menyindir perbuatan kau itulah bang. Kau buat nama laki-laki, rupanya nama perempuan. 1-0 kita kan. Kenapa bisa begini? Udah macam abang saya, udah macam adik saya, udah macam saudara saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Tapi insya Allah yang saya ceritakan ini di kantor-kantor lain, tapi di BP Batam. Ada bagian kerohaniannya, ada tempat ibadahnya. Di BP Batam ini, kalau tempat lain, di tempat ibadah pun orang bisa menengok perempuan. Di BP Batam, jamaah tak akan bisa menengok perempuan. Kenapa? Laki-laki di sini, perempuan di atas. Cuma saya yang bisa nengok orang. Terjaga mata, terjaga pelihara perasaan dan lain sebagainya. Ustaz. Ya. Kata orang kalau kita banyak berzikir ini nanti dapat cahaya, katanya Pak Ustaz. Betul dapat cahaya? Malam tadi Pak Ustaz, pas jam 2 malam, kira-kira saya mau tahajud terbang. Nampak saya di kamar saya itu cahaya Pak Ustaz, terang sekali. Cahaya apa itu Pak Ustaz? Itu bukan cahaya zikir. Bini kau memeriksa handphone kau. Cari-cari, karena seringkali kedengaran kau bersuara di kamar mandi. Apa ini artinya? Kenapa bisa orang curiga? Kenapa muncul suudzon? Password pula 3 hari sekali diganti. Kalau Ustaz Somad ni ngomong macam tak berpassword aja handphonenya. Handphone saya tak ada passwordnya. Alah Ustaz kan main medsos juga. Itu Instagram Ustaz, itu YouTube Ustaz, itu kami tengok TikTok Ustaz. TikTok, Instagram, YouTube, Twitter, FB, itu semua dikendalikan admin. Saya tidak ada. Tapi bahan kan dari Ustaz, bahan dari saya. Saya kirim, upload, update, ini captionnya, ini kalimatnya. Kenapa Ustaz tak main medsos? Kalau saya tahu passwordnya, 2 gendang. Pertama, mengamuk saya di situ. Karena orang mencaci maki saya kelahi, saya pantang dipancing. Yang kedua, DM itu kalau dibuka lah itu message itu, oh banyak sekali. Ustaz, jadikan aku yang kedua ya. Kita lah yang paling mengerti tentang diri kita. Jadi insya Allah, kalau ini kita lakukan, selamat. Kalau sudah jam 10, jam 8, jam 9, jam 10, 3 jam itu berkualitas dengan anak istri, bersenda gurau, bercengkerama, jalan ke sana kemari. Saya tahu ini saya nanti di Batam, Kepulauan Riau, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, 3 malam. Berarti malam ini terakhir tadi malam aku mesti jalan-jalan. Saya bawa jalan. Saya bawa jalan anak istri. Oh jadi Ustaz jalan-jalan juga? Jalan. Macam mana Ustaz jalan? Sedang di sini aja orang kenal. Oh kalau di Pekanbaru mana orang tuh kenal? Saya pakai masker. Pakai kacamata hitam. Pakai topi. Pergi ke mall. Sampai di parkir, dikejar orang juga, diketok itu. Penasaran saya buka kaca. Dari mana kau tahu aku? Udah begini loh, udah tutup, panasnya minta ampun.
masker, pakai kacamata. Dari mana tahu? Dari cincin Ustaz gitu deh. Nah, sejak itu asal saya pergi pekan baru saya buka cincin. Tahu dia dari cincin. Memang tajam jamaah, luar biasa. Tajam mata ibu-ibu, tajam mata jamaah lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa kita mesti dengan anak dan istri? Karena kalau kita akrab dengan kawan sekantor, kawan satu alumni sekolah, kawan satu grup WhatsApp, itu hanya kawan ketawa aja itu Pak. Kalau sampai datang masanya Israel malaikal maut, ya kalau langsung mati. Kok setengah mati di ICU? Siapa yang menyuap makan nasi? Datang rupanya kawan kita sekantor yang ketawa cekikikan itu ngasih kita makan. Yang akan datang menyuapkan kita dengan sabar, inilah mereka-mereka. Ya kan Bu? Orang nilai akan menyapa. Makan Bang, makan. Sabar ya Bang. Insya Allah tak sampai hari Jumat selesai kau nih Bang. Ini kadang laki-laki ini kalau sama kawan, acara mancing, acara bola, pas giliran kau nanti mau mati, dia itulah nanti akan menyuapkan. Tapi kalau kau baik, insya Allah dibisikkannya ke telinga kanan, la ilaha. Tapi kalau kau tak baik, sudahlah waktu habis di kantor, tertangkap pula SMS WhatsApp macam-macam. Udahlah waktu habis di kantor, di rumah pun tak juga adalah waktu untuk mereka. Dibisikkannya juga nanti pas mau mati. Mana surat tanah? Hari ini Bapak boleh tersenyum, tapi kalau kejadian nanti, betul juga kata saya. Kalau tak percaya, prank lah mereka. Pura-pura mati. Dek. Saudara, takutnya kita ngeprank malaikat serius. Baru tahu. Kenapa Ustaz Somad dari tadi asyik mau menengok ke atas saja? Mohon maaf ya Bu, saya bukan menengok ibu-ibu, saya menengok jam, itu udah jam 2. Jam itu di bawah ibu itu pas jam 2 udah. Jam 3, jam 3 udah. Tadi saya dibilang Ustaz Somad, kita dari airport langsung ke BP Masjid B.J. Habibie karena Ustaz mulai jam 2. Langsung tak ada kata sambutan. Selesai jam 3 kita langsung ke pelabuhan, kita menuju Tanjung Balai Karimun. Kundur. Kita langsung akan menuju. Jadi ini sudah lebih dari 15 menit. Sudah 1 jam kita bersama. Kita tidak pernah berpisah karena kita saling mendoakan, insya Allah. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad yang diceramahkannya tadi itu diamalkannya. Karena waktu dia banyak juga terbuang untuk orang lain. Kalau bapak-bapak ini mungkin hanya sekedar dari jam 8 sampai jam 4. Tapi saya, ini berangkat nih hari Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad baru pulang. Nanti Senin, Selasa, Rabu, Kamis baru di rumah. Jadi berbagi kita waktu ini sampai akhirnya kita akan menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah, insyaallah. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang halal barakah supaya kami dapat berwakaf, berinfak dan bersedekah. Allahumma anzilis sakinata fi qulubina, turunkan ketenangan dalam hati kami.